semuanya, perkenalkan nama saya Sherly Novita. Saya merupakan mahasiswa psikologi Yayan Batu Sangkar dengan NIM 1930306048. Nah, di sini saya merupakan mahasiswa semester 5, di mana mahasiswa semester 5 itu diminta untuk membuat tugas akhir itu berupa video proses konseling dengan seorang klien. Nah, di sini saya akan menampilkan video proses konseling saya dengan seorang klien. Nah, di mana klien saya itu merupakan seorang mahasiswi dari sebuah universitas dari Provinsi Riau. Untuk itu, mari kita tonton video berikut ini. Halo, Assalamualaikum Kak, selamat malam. Hai, waalaikumsalam. Selamat malam juga, Kak. Gimana kabarnya Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat, Kak. Kakak apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Kak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Kak, sebelumnya kita sudah berbincang melalui via WhatsApp ya Kak, bahwasannya pada hari ini Kakak dan saya akan melakukan proses konseling, di mana Kakak sebagai klien dari saya dan saya adalah seorang konselor. Sebelumnya Kak, apakah Kakak sudah pernah melakukan konseling sebelumnya Kak? Belum pernah, Kak. Baik. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu konseling. Nah, konseling itu adalah sebuah proses penyuluhan atau pemberian bantuan oleh seorang konselor terhadap kliennya dalam pemecahan masalahnya. Dan di mana di dalam konseling ini memiliki kode etik dan tentunya memiliki azas kerahasiaan, di mana kerahasiaan itu dapat terjaga dan semua yang Kakak sampaikan nantinya itu akan terjaga kerahasiaannya Kak. Nah, sampai di sini apakah Kakak paham? Paham, Kak. Baik. Langsung saja ya Kak, kita mulai proses konselingnya. Baik, Kak. Baik. Kalau boleh tahu, apa kesibukan Kakak pada saat sekarang ini, Kak? Untuk minggu-minggu sekarang, saya lagi disibukkan dengan ujian akhir kuliah, Kak. Oh, lagi UAS ya, Kak? Betul, Kak. Kalau boleh tahu, apa jurusannya, Kak? Saya jurusan hubungan internasional, Kak. Oh, hubungan internasional. Begitu ya Kak. Maaf ya Kak, kalau boleh tahu apa yang sedang Kakak rasakan pada saat sekarang ini? Apakah Kakak mengalami sebuah masalah atau sesuatu yang tidak bisa terselesaikan ya Kak? Kalau boleh tahu apa yang sedang Kakak alami pada saat sekarang ini? Apakah Kakak mengalami suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri, atau bagaimana perasaan Kakak pada saat sekarang ini? Bisa dijelaskan Kak? Untuk masalah yang saya hadapi, Kak, sekarang tuh saya sebagai mahasiswi ya, Kak. Yeah. Kan itu lagi sibuk-sibuknya kuliah, lagipun kuliahnya daring. Dan saya pun tinggalnya di kampung, dan jaringan di kampung itu kan gak sebagus yang di kota gitu. Kadang kalau jaringannya, apalagi mati lampu, hujan, jaringannya hilang. Kendalanya juga di bagian tugas kuliah, Kak. Kan kalau daring kita nggak bisa langsung bertemu sama dosennya dan meminjam buku ke perpustakaan. Otomatis kita kalau ngerjain tugas lewat internet, Kak. Dan internet itu kan nggak semuanya ada. Jadi ya gitu, Kak, agak sulit. Berarti kendalanya masalah jaringan ya Kak, agak susah, dan ibaratnya itu tugasnya sangat banyak dan sangat membutuhkan kualitas jaringan yang bagus, begitu ya Kak? Ya betul, Kak. Kalau boleh tahu tugasnya itu seperti apa ya Kak? Bermacam, Kak. Itu tuh tergantung dosennya masing-masing. Ada juga dosennya yang ngasih tugas makalah, artikel, buat PowerPoint.
dan buat esai kayak ilmiah lainnya Kak. Jadi kan kalau buat kayak gitu kan. Baik Kak, kita lanjut. Kalau boleh tahu, Kakak anak keberapa ya Kak, dari berapa orang bersaudara? Saya anak terakhir dari 2 bersaudara Kak. Anak terakhir dari 2 bersaudara. Kakaknya laki-laki atau perempuan Kak? Laki-laki Kak. Oh, berarti kakak anak cewek satu-satunya ya Kak, dan anak terakhir. Kak. Iya Kak. Dari permasalahan perkuliahan itu, apakah ada permasalahan lain yang menjadi beban dalam pemikiran kakak pada saat sekarang ini Kak? Masalahnya ya seperti bayar UKT Kak, kan saya kuliah di jalur mandiri. Ya sistem di kampus ada kayak pengurangan UKT, tapi itu tuh nggak bisa dari anak mandiri Kak. Tapi kan seperti yang kita ketahui, kalau masalah ekonomi itu semua kalangan yang berdampak gitu, bukan dari kalangan atas bawah gitu aja Kak. Dan anak mandiri ini bukan semuanya dari orang yang berada gitu. Tapi kami sebagai anak mandiri nggak bisa Kak ikut sistem pengurangan UKT di kampus. Dan UKT mandiri ini lebih mahal dari yang lain Kak. Gitu. Kalau boleh tahu Kak, apakah ada bantuan ataupun seperti beasiswa dari kampus kakak sendiri Kak? Untuk jalur mandiri sendiri itu Kak kayak susah Kak dapat beasiswa, walaupun ada nanti pengurusannya itu agak sulit dan membuat kita tuh bolak-balik gitu, dari kayak namanya ada surat dari kampung untuk kabupaten gimana tuh, nanti ke kampus lagi, nanti kita tanda lagi gitu. Tapi sebenarnya saya tahu untuk jalur mandiri itu lebih besarnya nggak ada gitu Kak. Walaupun mau cari itu di luar kampus gitu. Dan itu seperti yang saya bilang tadi, persyaratannya itu yang membuat kita sulit, lebih baik nggak dapat beasiswa daripada mengurus itu gitu. Oh, berarti untuk jalur mandiri di kampus kakak itu bisa dibilang tidak bisa untuk mendaftar di beasiswa yang ada di kampus kakak, begitu ya Kak? Ya Kak, jalur mandiri itu udah sebelum kita masuk tuh udah ada dari awal kita mendaftar dan kampus itu udah ada persyaratannya Kak, kayak UKT kita udah tanda tangan bahwa besok kita mau mengadakan dalam semacam, nggak bisa mengurang UKT-nya. Tapi kan kalau masalah kayak pandemi ini kan kita nggak tahu Kak dari awal, dan pandemi ini kan baru datang berapa tahun ini, jadi ya perekonomian orang kan berbeda-beda Kak. Jadi kami sebagai anak jalur mandiri mau ngurang UKT pun nggak bisa. Berarti itu salah satu keluhan juga ya Kak bagi kakak? Iya betul Kak. Jadi Kak, selain permasalahan tadi, apakah ada kendala-kendala lagi Kak di dalam perkuliahan kakak pada saat sekarang ini? Untuk baru-baru ini ada Kak, apalagi itu masalahnya dari kampus dan jurusan fakultas saya sendiri. Kalau boleh tahu, itu kekerasan seksual oleh dosen terhadap mahasiswa, dan mahasiswa itu kating saya sendiri angkatan 2018 Kak. Berarti di jurusan kakak sendiri ya Kak terjadinya kasus pelecehan seksual itu ya Kak? Betul Kak, dan dosen itu yang lebih dekan jurusan kami sendiri kan. Oh begitu ya Kak. Kak itu berdampak, apalagi yang masalah itu dosen, apalagi dosen itu sebagai dekan dan korban itu mahasiswi itu kan sama kayak kita Kak, perempuan. Jadi kita sebagai perempuan tuh kan ada was-wasnya, apalagi kita
kita kan di kampus ya tau lah, perempuan tuh kayak ya teman yo gitu. Dari permasalahan itu eh, apa banyak dampak bagi mahasiswi di kampus, kayak kalau jumpa sama dosen biasanya bisa sendiri ngantar tugas ke ruangannya, sekarang harus bawa teman, kalau bisa bawa teman cowok juga, dan kalau bisa dosennya ya bisa direkam atau gimana gitu supaya tidak terjaga lagi. Dan untuk saya sendiri, untuk bertemu dosen yang terlalu ya tahulah, sebagian dosen kan cowok kan ada yang bicaranya kayak agak negatif gitu, jadi aku jumpa gitu. Dan kalau mau jumpa mengantar tugas harus bawa teman kak, setidaknya 1 atau 2 orang, takutnya lagi nanti terulang kembali sama saya atau teman-teman yang lain kak. Oh, berarti kasus tersebut tentunya membawa dampak bagi kakak ya kak, untuk menjadi untuk pas baru-baru ini, dan kakak itu berani gitu, padahal masalah kekerasan seksual itu sudah ada lama di kampus itu, tapi korban lain itu nggak berani speak up, dan saya bangga gitu sebagai adik kakak itu berani speak up. Dan kendala yang bagi saya itu, saya takutnya nanti kalau ke kampus dan sama dosen laki-laki gitu kan, apalagi saya kan dan teman-teman lain angkatan 2019 kuliah offline itu cuma 1 semester, dan semester yang kedua itu cuma kurang 1 bulan. Jadi kami tidak terlalu kenal sama dosen-dosen lain, kami cuma kenal sama dosen yang masuk waktu semester 1 dan semester 2. Apalagi saya sekarang kan udah semester 5 tuh kak, kan lagi tahulah ada anyakan skripsi lah, judul kayak gitu kan, otomatis ada konsultasi ke dosen atau ke kampus. Dan itu buat saya takut gitu kak, pergi ke kampus untuk saat ini dan jumpa sama dosen-dosen cowok gitu. Kalau bisa sih saya mau konsultasi atau ngapain judul skripsi itu mau dosen cewek aja, tapi kalau memang mau dapat dosen cowok, kalau saya mau bawa teman gitu kak untuk konsultasi. Dan saya juga ada sih beberapa dosen setiap saya masuk itu, tapi saya nggak bisa kayak bapak ini biasa aja, nggak tahu kalau dia tuh kayak gitu, soalnya setiap dia bicara tuh kan adalah kata-kata yang agak gitu kan. Dan itu tuh juga ada sangkut pautnya sama pelajaran kak, jadi saya kayak kakak ini mungkin cuma berkaitan sama mata kuliahnya aja, nggak akan di luar dia kayak gitu. Rupanya iya, jadi ada trauma-traumanya juga sih kak sama dosen cowok dari kasus tersebut. Baik kak, jadi yang dapat saya tangkap bahasanya kendala kakak pada saat sekarang ini didapatkan atau kakak mengalami dampak dari kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus kakak, terutama di jurusan kakak sendiri ya kak. Dari permasalahan tadi kak, menurut kakak bagaimana solusi dari permasalahan yang menjadi beban dari kakak sendiri tadi? Gimana ya kak? Kalau dari yang saya tangkap dari apa yang kakak ceritakan sebelumnya tadi, bahwasanya kalau itu menurut saya trauma, cuma traumanya itu bukan trauma seperti bencana alam dan kekerasan seksual atau hal yang lainnya yang besar menurut kita ya kak. Cuma itu mungkin yang kakak rasakan itu traumanya karena trauma kakak untuk
menjalin hubungan baru dengan orang lain agak sulit untuk memulai menjalin hubungan baru dikarenakan permasalahan yang kakak sampaikan tadi. Menurut saya sih seperti itu ya kak. Dan apakah pada saat sekarang ini hubungan kakak dengan teman atau sahabat kakak yang ceritakan tadi masih berjalan lancar atau tidak berkomunikasi sama sekali kak, atau bagaimana ya kak? Gimana ya kak, kayak kami itu cuma bukannya apa ya, saya sama dia tuh punya nama WA-nya, juga di media sosial lainnya juga berteman, tapi ya udah lihat story gitu aja kan, ada kayak balas story-nya kan, atau ada kayak pas hari-hari spesial, maksudnya kayak hari raya atau hari raya ada kayak hari ulang tahunnya nggak ada ngucapin gitu. Kalau hari raya Idul Fitri tahun 2021 ini dia ada datang konfirmasi, tapi kayak biasa kayak kami tuh kayak nggak kenal, kayak gitulah, kayak canggung jumpa sama dia lagi gitu, nggak kayak kalau biasanya kan wah semangat gitu. Sekarang kayak oke, kayak kalau bisa sih jaga jarak, kalau bisa sih cuma jangan jumpa lah gitu, cuma sekedar lihat story aja gitu sih kan. Tapi untuk saat sekarang ini, apakah kakak nyaman dengan keadaan kakak sekarang ini, atau kakak pengen lagi menjalin hubungan seperti yang dahulu dengan teman kakak atau sahabat kakak yang kakak ceritakan itu kak? Pengen tuh pasti ya kak, soalnya banyak cerita ya kan, tapi gara-gara kecewa gitu kayak ya udahlah jalani aja gitu. Lagipun seperti yang saya ketahui dari story-storynya, dia juga lagi dekat sama teman satu SMA saya juga sih, dan itu pun dari situ saya nggak mau ganggu dia lagi, dan saya juga nggak mau berantem sama dia lagi. Ya jalannya aja lebih tepatnya, kalau dia meminta tolong, kalau saya bisa tolong ya tolong. Mantap, diapresiasi kak. Jadi untuk saat sekarang ini yang dapat saya tangkap dari semua permasalahan yang kakak ceritakan tadi, bahwasanya dari permasalahan perkuliahan, dan yang paling membuat kakak merasa tidak ingin mengulang atau memulai hubungan. Dari masalah dari pesawat saya tuh, saya kayak sulit buka hati untuk yang lain gitu. Karena saya tuh lebih kayak sekarang tuh kayak cintai dalam diam. Karena permasalahan dengan sahabat tadi ya kak? Betul kak, kayak dia nggak udah percaya lagi gitu. Kayak kalau bisa tuh saya saat ini ya emang cari yang saling percaya. Bisa dibilang sekarang pengen menjalani hubungan yang emang benar-benar serius lagi ya kak? Betul kak. Dan sebenarnya sih sahabat cowok saya tuh bukan cuma dia aja, ada lagi yang lebih lama dari dia. Tapi kayak gitu juga, tapi saya bukan kayak gitu, lebih parah yang ini sih, kayak kalau yang cowok satu lagi tuh kayak dia punya pacar tapi dia nggak menjaga jarak, tapi cewek posesif gitu kak. Yang kadang saya pun kalau minta disuruh jaga jarak sama pacarnya cowok teman saya ini, itu nggak salah, tapi ceweknya ini nggak bisa nggak bisa ngomong baik-baik. Dia pun ngomongnya bukan langsung sama saya kak, sama teman cowok saya nih pacar dia. Kalau dia langsung sama saya kan saya juga bisa jelasin kalau dia tuh nggak ada niat gitu kan yang lain gitu.
kalau memang dia mau saya jaga jarak sama pacarnya, saya oke aja, tapi untuk gak berteman lagi saya nggak bisa, soalnya sama dia tuh ya udah lama, soalnya beda cerita, baik itu cerita keluarga, cerita yang lain gitu. Sampai-sampai waktu itu ceweknya ini ngelabrak saya, tapi bukan langsung gitu kan. Terus tiba-tiba cewek ini dekat juga sama saya sampai sekarang minta tolong ulang untuk cowoknya, itulah kan kayak Gimana sih gitu? sendiri gitu. Iya, tahu lah maunya mungkin ya. Baik Kak, selanjutnya yaitu tahap selanjutnya kita masuki dari permasalahan yang sudah kakak sampaikan, sudah kakak utarakan kepada saya. Untuk saat sekarang ini bagaimana perasaan kakak, dan menurut kakak apakah kakak sudah menemukan solusi dari permasalahan kakak ini atau bagaimana Kak? Bisa diulangi Kak? Baik Kak, kita masuki tahap selanjutnya. Dari semua permasalahan yang sudah kakak utarakan tadi, bagaimana perasaan kakak setelah mengutarakannya kepada saya, dan apakah menurut kakak sudah menemukan solusi dari permasalahan kakak tadi atau bagaimana Kak? Untuk di masalah perkuliahan ya lagi bukan kayak mencari ya Kak, belum terlalu dapat 100% solusinya, cuma lagi mencari gitu, lagi bertahap gitu kan. Kayak situ saya lebih semangat lagi dalam mencari materi, kayak cari referensi, dan kayak lebih bisa terbuka sama dosen, kayak sering bertanya ini apa masalahnya, bagaimana ini bisa terjadi, dan bagaimana saya bisa mendapatkan materi ini di sepekan perdana saya di kampung, kendala jaringan, apakah ada solusi dari dosen kan, maka saya bisa minta bahan materinya langsung dari dosen itu. Dosen bisa dari teman gitu yang lebih paham gitu kan. Kayak gitu sih kalau dari kampus, kayak tapi kalau bisa pihak kampus tolong dong gitu, kalau tolong lebih tingkatkan pembelajaran daring untuk semester depan gitu. Biar enggak mahasiswa lain ngeluh, walaupun itu ada beberapa yang positif, tapi kan di daring itu lebih banyak negatifnya gitu. Banyak kendalanya ya Kak. Ya, dan untuk masalah si sahabat itu sekarang sih kayak jalani aja gitu, kayak ya sekarang cuma sebagai teman, dan saya pun nggak masalah, kalau nggak dekat juga nggak masalah, setidaknya saya masih ada komunikasi walaupun itu jarang gitu kan, dan juga pernah ketemu atau apa gitu, kayak ya jalani aja, nggak minta yang lain, cuma ya gimana ya, udah jalani aja lah gitu Kak. Berusaha untuk menerima dan tetap menjalani kehidupan kita ya Kak, intinya bertahan ya, untuk hidup. Kalau bisa dia nggak ngulang ke teman-teman lainnya atau sahabat lainnya gitu, cukup saja gitu. Soalnya itu bukan sakit sih, saya kecewa, soalnya itu kan dari orang terdekat gitu kan, kayak sahabat, kayak sering cerita sama dia, tiba-tiba dia kayak gitu. Tapi kalau dia minta tolong, kalau saya bisa tolong ya saya tolong. Terus kalau dia mau cerita lagi, saya oke aja. Bagus. Itu sih Kak. Baik Kak.
menurut saya sangat bagus, seperti apa ya, itu mekanisme pertahanan diri kakak, bagaimana kakak mencoba untuk mengendalikan ataupun mengontrol emosi kakak sendiri. Nah, dari yang sudah kakak utarakan tadi, tanpa kakak sadari bahwasanya kakak sudah menemukan solusi dari permasalahan kakak sendiri ya kak. Jadi di sini saya sebagai konselor itu bukan mencari solusi, bukan, tetapi saya hanya membantu kakak di dalam menyelesaikan permasalahan apa yang sedang kakak alami. Dan solusi itu muncul dari ataupun dapat dari pemikiran kakak sendiri. Nah, saya sebagai seorang konselor itu hanya membantu dalam proses jalannya mencari solusi tersebut ya kak. Baik kak, kalau boleh saya memberikan sedikit bukan motivasi sih, tapi sedikit saran kepada kakak, bahwasanya untuk kedepannya di dalam perkuliahan kakak sendiri lebih aktif, lebih bersemangat lagi menjalani tugas, walaupun kita sekarang di kampung, walaupun daring, itu tetap semangat di dalam perkuliahan, karena mau bagaimanapun kita harus tetap bertahan untuk melanjutkan pendidikan kita ya kak. Dan untuk masalah persahabatan tadi, kalau halnya itu membuat kakak trauma untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis ataupun dengan orang baru, menurut saya itu kalau bisa kakak jangan terlalu menutup diri, tetapi cobalah untuk menjalin hubungan dengan orang-orang baru, tetapi dengan catatan harus berhati-hati ya kak. Baik kak, mungkin hanya sama-sama kak, mungkin hanya itu yang bisa yang bisa saya berikan saran kepada kakak. Dan oke, baik kak, kita masuk ke tahap yang terakhir, di mana yaitu tahap penutup di dalam proses konseling kita pada hari ini. Dari semua yang telah kakak utarakan tadi, apakah kakak sudah merasa kakak sekarang ini sudah tenang dan sudah bisa menerima apa yang kakak alami pada saat sekarang ini kak? Alhamdulillah udah kak, udah lumayan tenang. Sudah aman kak? Masih dari masalah-masalah yang saya alami. Sudah aman ya kak? Alhamdulillah udah kak. Alhamdulillah. Masuk tahap terakhir yaitu penutupan. Kembali saya tanyakan kepada kakak lagi, apakah saat sekarang ini setelah mengutarakan berbagai permasalahan kakak tadi, kakak sudah merasakan ketenangan atau bagaimana kak? Apa kak, bisa diulang? Setelah kakak mengutarakan apa yang menjadi permasalahan kakak tadi, dan bagaimana perasaan kakak setelah mengutarakan berbagai permasalahan tadi kak? Apakah sudah aman, sudah tentram, sudah merasakan ketenangan atau bagaimana kak? Alhamdulillah sudah tenang, senang, kayak udah mengeluarkan yang saya pendam selama ini gitu ya kak. Unek-uneknya ya kak. Alhamdulillah gitu, udah gelap gitu. Ya kita nggak tahu lagi kan masalah itu datang kapan. Oke, ini masalah yang saya alami udah clear gitu. Karena saya udah bercerita sama kakak. Baik kak, alhamdulillah kalau begitu, dan kakak sudah merasakan ketenangan. Kalau misalnya kakak mengalami suatu masalah atau apapun itu yang misalnya kakak butuh bantuan, kakak bisa menghubungi saya lagi ya kak ke depannya. Saya ya insya Allah saya siap untuk menjadi wadah insya Allah saya siap untuk menjadi wadah apa yang menjadi permasalahan kakak pada saat sekarang ini maupun ke depannya ya kak. Baik kak, untuk terakhir itu saya nanti minta kesediaan kakak untuk mengisi
lembar persetujuan, dan saya akan mengirimkannya via WhatsApp nanti ya Kak, karena kita daring ya Kak. Oke. Baik Kak. Alhamdulillah pada saat sekarang ini kita sudah menyelesaikan proses konseling kita dari awal sampai akhir, dan saya sangat berterima kasih kepada kakak karena sudah bersedia menjadi klien saya pada hari ini. Semoga hubungan kita tidak hanya sekedar klien dan konselor saja ya kak, tetapi kita juga bisa menjadi seorang sebagai teman, dan kita selalu menjaga silaturahmi dan tetap saling berkomunikasi ya kak ke depannya. Ya kak. Baik kak, mungkin hanya itu saja kak, karena hari sudah malam, sudah pukul 10 lewat 5 ya kak. Saya meminta maaf kalau misalnya saya ada kesalahan kata ataupun yang tidak berkenan di hati kakak. Saya mohon maaf, dan saya sekali lagi berterima kasih kepada kakak sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk melakukan proses konselingnya kak. Ya kak, dan saya juga meminta maaf dan terima kasih karena kakak sudah mau mendengarkan cerita saya dan sama-sama kak, motivasi kepada saya kak. Baik kak.